Halo semuanya, selamat datang di channel Klan Kobi. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita manhwa yang berjudul Aku Adalah Keturunan Naga Ilahi. By the way, makasih banyak buat kalian yang sudah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan nge-like di setiap video di channel ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Di suatu waktu di malam hari, di saat hujan turun lebatnya. Terlihat saat ini, seorang pemuda terkapar tak berdaya dalam kondisi menyedihkan, susah payah mengambil segelas air, karena dahaga yang ia rasakan. Namun di saat segelas air tersebut mampu diraihnya, justru tangannya yang lemah malah menyenggol segelas air tersebut seakan mau tumpah. Dan benar saja, alhasil segelas air tersebut pun akhirnya jatuh ke lantai dan pecah. Lu Hao nama pemuda ini pun tak kuasa merasa tak berdaya, dan hanya memaki menyebut kata sialan meratapi kehidupannya yang menyedihkan ini. Jangan-jangan, aku benar-benar jadi tidak berguna sekarang. Dataran utama Xuan, di mana keahlian bela diri mendominasi. Dan yang kuat dihormati. Orang biasa yang ingin menjadi ksatria, harus membangkitkan meridian bela dirinya terlebih dahulu. Meridian bela diri merupakan saluran sirkulasi dalam tubuh manusia yang mampu merasakan serta menyerap energi spiritual, dan merupakan pondasi bagi para ksatria. Namaku Lu Hao, sebulan yang lalu, aku membangkitkan 4 meridian. Aku adalah generasi baru murid terbaik klan Lu di kota Tiankui. Akan tetapi, karena tidak sengaja mengetahui rekanku Lu Xiaolin, diam-diam berlaku tidak baik pada seorang murid wanita. Saat itu, tanpa basa-basi aku langsung turun tangan membantu wanita itu niat menghajar Lu Xiaolin. Namun faktanya, ternyata aku justru jatuh dalam jebakan ketua klan Lu Tianyun. Ketua klan Lu Tianyun merupakan kakeknya Lu Xiaolin. Ternyata mereka iri dengan perkembangan kultivasiku. Dan dari semua itu, ternyata mereka semua bekerja sama menjebakku, termasuk wanita yang ingin ku selamatkan. Setelah itu, mereka menuduhku menyerang anggota klan dan mereka pun menghancurkan meridian bela diriku. Lalu klan pun akhirnya mengasingkanku yang saat ini aku hanyalah seorang pria tanpa kekuatan bela diri sama sekali. Aku kehilangan semua meridian bela diriku. Padahal di dunia ini, kekuatanlah yang paling penting, dan lebih penting dari status sosial di dunia nyata. Jadi apakah aku masih memiliki tempat di dunia ini? Setelah memikirkan semua ini, Lu Hao tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk kedepannya, tapi saat ini ia melihat sebuah kertas di meja. Kertas ini ternyata adalah surat, tertulis, 10 tahun di timur sungai, saat itu sisik-sisik emas berubah menjadi seekor naga. Aku kembali ke sekte Xuanjian, jadi tenangkanlah dirimu Lu Hao, dari Huadi. Di saat aku terpuruk, dialah satu-satunya orang yang mempedulikanku. Tak kusangka dia murid sekte Xuanjian yang terhormat. Kalau kamu ingin membalas kebaikanku, hiduplah dengan tekad yang kuat. Begitulah ucapan Hua Di terakhir kali padaku. Ya, benar, aku tak boleh menyerah, aku harus bertindak, dan melakukan sesuatu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membalas Lu Xiaolin dan Lu Tianyun? Dengan ketetapan hati seperti ini, akhirnya Lu Hao pun memutuskan untuk memulai langkah pertamanya, dan ia tidak akan menyerah pada takdirnya ini. Adegan pun kemudian berganti, dan saat ini di pusat kota Tiankui. Tepatnya di toko senjata, saat ini Lu Hao tengah merenung, mereka sudah menganggapku sebagai musuh. Demi keamananku, aku harus segera pergi dari kota Tiankui. Tuan, apa ada senjata yang lebih murah? Tanya Lu Hao kepada penjual, karena tanpa senjata untuk bertahan hidup, meninggalkan kota bisa lebih berbahaya lagi. Namun saat ini, sebelum mendapat jawaban, saat ini tiba-tiba terdengar suara sindiran, "Hah, bukankah kau Lu Hao, orang paling berbakat di kota Tiankui ini? Sudah sebulan, kupikir kau sudah mati wahai kau Lu Hao." Tentunya suara ini berasal dari Lu Xiaolin yang datang bersama bawahannya, dan ia datang dengan niat tidak baik. Lu Hao sendiri yang menyadari orang ini ternyata adalah Lu Xiaolin, ia pun sontak menjadi terkejut. Untuk Lu Xiaolin sendiri, ia tidak peduli dengan keterkejutan dari Lu Hao, dan kepada bawahannya, ia lalu memerintahkan untuk segera menangkap Lu Hao. Mendapat perintah, tanpa basa-basi lagi, kedua bawahan Lu Xiaolin pun segera bergegas, dan langsung menangkap Lu Hao. Dan kepada Lu Hao, Lu Xiaolin berkata, "Lu Hao, kau tak hanya menuduhku, tapi kau juga berniat membunuh anggota klanku.
Berlututlah, dan minta maaflah sekarang, atau kulenyapkan kau. Ucap Lu Xiaolin sadis kepada Lu Hao. Mendengar ini, Lu Hao membalas, "Heh, memaksaku berlutut atas tuduhan tak berdasar. Meski langit runtuh, aku tak sudi melakukannya. Haha, kalau kau tak mau menuruti perintahku, maka lenyap saja kau wahai Lu Hao." Ucap Lu Xiaolin kejam sembari menendang Lu Hao. Sial, Lu Xiaolin berada di tahap kedua Qi Condensation. Dengan kondisiku yang tak memiliki kekuatan bela diri, aku takkan berkutik. Saat ini, Lu Xiaolin tampak meringis sadis, dan ia tengah berniat untuk melancarkan serangan selanjutnya. Serangan ini, yaitu pertama-tama Lu Xiaolin terlihat menghantam Lu Hao, dan ia berniat melumpuhkan terlebih dahulu bagian bawah Lu Hao. Tentunya dari serangan kali ini, Lu Hao tidak bisa melawan, dan ia tampak kesakitan menerima serangan Lu Xiaolin ini. Aku tak bisa merasakan kakiku, dan aku merasa tulang kerangka tubuhku patah. Apa aku akan mati? Pikir Lu Hao panik, dan seolah ini adalah akhir dari hidupnya. Namun saat ini, sementara Lu Hao memikirkan ini, saat ini tiba-tiba di dalam tubuh Lu Hao sendiri, tampak tulang kerangka tubuhnya mulai bersinar emas. Dan dari sinar emas ini, terlihat sinar emas ini tampak membentuk semacam bentuk naga emas yang muncul dari dalam pusat dantian tubuh Lu Hao. Dan ajaibnya, tulang kerangka yang awalnya patah, saat ini terlihat secara perlahan berangsur mulai membaik. Aku ingat, ayahku pernah bilang kalau klan Lu mungkin memiliki potensi membangkitkan darah naga suci. Setelah bangkit, potensinya tidak terukur. Darah naga merupakan kekuatan spesial yang melampaui semua meridian bela diri. Syarat untuk membangkitkannya masih belum diketahui. Jadi, apa aku benar-benar membangkitkan darah naga suci? Pikir Lu Hao terkejut merasakan situasi tak terduga ini. Dan saat ini, sementara Lu Hao berpikir, Lu Xiaolin sendiri masih tetap melakukan aksinya, berkata, "Dengan tendangan ini, aku akan melenyapkanmu Lu Hao." Namun Lu Hao kali ini tidak tinggal diam, dan sebelum tendangan Lu Xiaolin mengenainya, Lu Hao terlihat berhasil menghindarinya. Dan tidak berhenti sampai di sini, Lu Hao pun kemudian menghunuskan pedangnya ke arah Lu Xiaolin, dan ia mulai melakukan serangan balik. Sontak, Lu Xiaolin yang melihat situasi tak terduga ini. Ia pun spontan menjadi terkejut, dan tak mengira situasi akan berubah seperti ini. Dan cerot, tanpa basa-basi lagi, saat ini Lu Hao yang sudah sembuh, ia pun dengan sekuat tenaga mengayunkan pedangnya, dan menyabet tubuh Lu Xiaolin. "Makan tuh Lu Xiaolin, aku akan menghajarmu sampai kau memohon untuk lenyap." Ucap Lu Hao puas setelah sebelumnya dibuli Lu Xiaolin. Untuk Lu Xiaolin sendiri, ia yang mendapat serangan Lu Hao, ia pun tampak tak berdaya, dan ia hanya bisa terlempar terjatuh terbaring di tanah. "Lu Xiaolin, apa kau tahu seperti apa penderitaanku sejak meridianku dihancurkan? Apa kau mengerti wahai kau Lu Xiaolin? Serangan ini adalah balasan untukmu, dan sebagai pelampiasan amarahku terhadap perbuatanmu sebelumnya kepadaku. Serangan ini balasan untuk kakekmu yang licik, Lu Tianyun. Dan serangan yang satu ini. Hukuman yang pantas kau terima, dasar kau pengkhianat." Teriak Lu Hao penuh amarah mensate Lu Xiaolin sampai tembus ke biji masa depannya. Kau Lu Hao, pecundang sampah sepertimu beraninya merusak kultivasiku? Aku hanya melakukan apa yang kau lakukan padaku. Perbuatan kakekmu juga, kau harus merasakan balasannya. Setelah mengatakan ini dan selesai berurusan dengan Lu Xiaolin, akhirnya Lu Hao pun memutuskan untuk pergi. Melihat ini, semua orang tampak terkejut dengan situasi ini, dan mereka membicarakan nasib hidup Lu Xiaolin yang sudah dihajar habis-habisan Lu Hao. Sementara di sisi lain, dan setelah beberapa saat berlalu, kabar mengenai nasib apes Lu Xiaolin pun telah tersebar hingga ke kediaman klan Lu di kota Tiankui. Mendengar kabar ini, Lu Tianyun, kakek Lu Xiaolin pun menjadi marah, berkata, "Ini penghinaan, beraninya Lu Hao menyakiti cucuku seperti ini. Cari dia, cari Lu Hao, meski harus menggali lubang tikus sekalipun, kita harus menemukannya dan mengulitinya serta mencincangnya." Dan saat ini, setelah titah Lu Tianyun dikeluarkan, saat ini semua bawahan Lu Tianyun tengah melakukan pencarian Lu Hao di setiap sudut kota Tiankui. "Bicaralah, apa kau pernah melihat orang ini?" tanya seorang bawahan kepada penduduk, dan penduduk pun menjawab dengan panik, "Tidak, aku tidak melihatnya." Namun sebenarnya pencarian ini adalah sia-sia,
Karena mereka tidak tahu kalau Lu Hao sudah meninggalkan kota dan bersembunyi di pegunungan luar. Dan 3 hari kemudian, saat ini di sebuah goa tersembunyi di suatu pegunungan. Saat ini Lu Hao tengah berkultivasi, konon orang yang membangkitkan darah naga suci bisa memulihkan meridian bela dirinya, dan mengembangkan meridian warisan overpower. Tapi kenapa, setelah bangkit, aku bahkan belum bisa memulihkan meridian dasarku? Apa aku harus menggabungkannya dengan teknik leluhur klan Lu, 9 transformasi naga emas? Menurut legenda, 9 transformasi naga emas adalah teknik kultivasi terkuat. Setelah melakukan 9 transformasi, seseorang bahkan bisa menantang langit dengan tubuh emas tak terkalahkan. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun dilatih oleh murid-murid klan, ternyata tidak ada gunanya, dan sekarang menjadi teknik buangan. Tapi, teknik 9 transformasi naga emas dipelajari oleh semua keturunan klan Lu, jadi tak ada salahnya dicoba, aktifkan teknik. Dan untuk selanjutnya, setelah 1,5 bulan kemudian, masih di goa pegunungan tempat Lu Hao berkultivasi, saat ini terlihat dari kejauhan tampak cahaya terang bersinar. Tentunya cahaya terang ini adalah efek dari kultivasi Lu Hao, teknik 9 transformasi naga emas. Berhasil, tak hanya memulihkan meridian dasarku. Kultivasiku juga kembali ke tahap kedua Ki Kondensation. Terlebih, aku berhasil membuka meridian warisan overpower dari leluhur. Katanya kecepatan kultivasi meridian warisan setara dengan kecepatan kultivasi 5 meridian dasar, dan nantinya akan memiliki kekuatan bertarung yang lebih besar. Setelah memulihkan 3 meridian dasarku, kecepatan kultivasiku akan melampaui jenius 8 meridian dasar. Meridian dasar maksimal ada 8, sedangkan meridian warisan tak terbatas. Meski membuka meridian warisan sangat sulit dan membutuhkan kondisi khusus atau harta karun langka. Siapa tahu aku akan membuka meridian warisan lain nantinya. Haha, tua bangka Lu Tianyun, meski kau berada di tahap 6 teruki. Aku yakin, hari kau lenyap takkan lama lagi. Adegan pun kemudian berlanjut, dan saat ini jauh di kedalaman hutan di luar kota. Monster ini adalah monster mutasi, bernama Howling Moon Azure Wolf. Kekuatan Howling Moon Azure Wolf setara ahli bela diri tahap 3 Ki Kondensation. Apa aku yang masih di tahap kedua Ki Kondensation bisa mengalahkannya? Oke. Kerja bagus. Haha, aku berhasil melenyapkannya, Howling Moon Azure Wolf. Barusan, aku menerima serangan Howling Moon Azure Wolf dengan tubuhku, dan hanya terkena bekas cakaran. Sepertinya darah naga suci membuat tubuhku jadi sangat kuat. Kebanyakan monster memiliki kristal monster di tubuhnya. Kristal monster memiliki energi monster yang bisa digunakan untuk memperkuat kultivasi. Bagus, ada satu. Lu Hao pun mengambil semacam batu kristal dari dalam tubuh monster, dan ia sangat senang akan perolehannya ini. Namun saat ini, di tengah kegembiraan Lu Hao, saat ini dari arah belakang terdengar suara seseorang datang. Sadar ini, Lu Hao pun menoleh ke belakang. Orang ini ternyata Lu Xiaolin, berkata, "Lu Hao, rupanya kau di sini. Hari ini, aku pasti akan memberimu pelajaran, dan akan melenyapkanmu." Lu Xiaolin? Bukankah kultivasimu sudah kuhancurkan? Tanya Lu Hao sedikit terkejut dan bingung sesaat ia melihat Lu Xiaolin. Haha, setelah kau menghancurkan kultivasiku, klan utama mengirimkan ahli Four Realm Secret ke kota Tiankui, mereka memulihkan dan menyelamatkanku. Mendengar ini, Lu Hao sedikit bergumam, ahli dari Four Realm Secret? Hehe, tak usah banyak bacot kau orang mati, kau berhasil mengalahkanku karena serangan diam-diam. Hari ini, aku sangat siap, takkan kubiarkan kau hidup wahai kau Lu Hao. Semuanya, serang, yang berhasil mengalahkan Lu Hao, dialah yang akan dapat hadiah besar. Lu Xiaolin pun kemudian memerintahkan bawahannya untuk segera menyerang Lu Hao. Serang? Barusan saja aku melihatnya mengalahkan monster serigala sendirian. Ahli bela diri tahap 4 Ki Kondensation pun mungkin tak bisa melakukannya. Dasar sampah, menurunkan tekad bertarung rekanmu demi melindungi dirimu. Mana mungkin sampah Lu Hao itu mampu melenyapkan monster serigala.
Lihatlah kalian, aku akan membantainya. Lu Xiaolin pun kemudian melompat dan berniat menyerang Lu Hao. Lu Hao, sialan, terima seranganku ini, jurus tapak Buddha. Hehe, bahkan anak buahmu lebih bijak darimu, tapi kau malah cari masalah dengan melawanku. Tentunya kali ini Lu Hao tidak ingin tinggal diam, dan dengan memusatkan aura miliknya ke tangannya, ia ingin melawan jurus telapak Buddha Lu Xiaolin. Haha, kau pikir teknik telapak tangan tahap pertama bisa mengungguliku yang di puncak tahap ketiga? Lu Hao, akan kuubah tubuhmu menjadi abu dan tulang-tulangmu hancur lebur. NANI? Telapak tanganku ditembusnya. Ini tidak mungkin. Tentunya akhir pertarungan ini dimenangkan oleh Lu Hao, dan untuk Lu Xiaolin sendiri, ia tampak tak sadarkan diri, dan tinggal menunggu ajal menjemput. Dan sementara di sisi lain, para bawahan Lu Xiaolin pun bergegas mengerumuni Lu Xiaolin, dan mereka terkejut tidak mengira Lu Xiaolin akan dikalahkan Lu Hao. Hehe, meski kami berdua sama-sama menggunakan teknik peringkat kuning, tapi dengan adanya berkat darah naga suci, perbedaan kekuatan kami layaknya langit dan bumi. Lu Xiaolin, waktu itu aku mengampunimu, tapi kau sendiri yang cari mati. Ucap Lu Hao sembari perlahan berjalan ke arah Lu Xiaolin. Melihat ini, Lu Xiaolin pun tampak panik dan ketakutan, dan ia hanya bisa memohon ampun, berkata, Lu Hao, ampunilah nyawaku. Dari permohonan ampun Lu Xiaolin ini, tentunya Lu Hao sendiri tidak peduli, dan ia hanya menatap muram ke arah Lu Xiaolin yang ada di depannya. Dan untuk detik berikutnya, tanpa perlu mengulur waktu lagi, Lu Hao pun kemudian mengayunkan kakinya. Dan ia dengan tanpa ampun lalu menginjak tubuh Lu Xiaolin, dan ia bermaksud untuk melenyapkan Lu Xiaolin dari dunia ini untuk selamanya. Mendapat perlakuan seperti ini, tentunya Lu Xiaolin tidak bisa selamat, dan untuk itu, inilah akhir dari hidup Lu Xiaolin, dan ia hanya bisa pergi meninggalkan dunia ini. Sementara di sisi lain, setelah melihat Lu Xiaolin lenyap, para bawahan Lu Xiaolin pun memilih untuk menyerah, dan mereka serentak berlutut minta ampun kepada Lu Hao. Melihat ini, Lu Hao hanya berkata, kalau kalian ingin hidup, hiduplah. Tapi camkan ini baik-baik, jangan pernah kalian berani mencampuri urusanku lagi. Seolah mendapat pengampunan dari Lu Hao, para bawahan Lu Xiaolin pun kemudian segera bergegas pergi sejauh-jauhnya dari Lu Hao. Lu Hao saat ini merenung, ternyata klan Lu bekerja sama dengan seorang Four Realm Secret. Mereka bahkan memerintah cabang luar keluarga Lu datang ke kota Tiankui. Dan mereka bilang ahli ini mencari keberadaan orang tuaku dan berniat mencegahku kembali ke klan utama. Seni bela diri dibagi menjadi 10 tahap utama, setiap tahap utama dibagi menjadi 9 tahap cabang. Tahapan utama antara lain Body Tempering, Ki Condensation, True Ki, dan Holy Martial. Lalu Yellow Extreme, Profound Extreme, Earth Extreme, dan Heaven Extreme, yang secara keseluruhan dikenal sebagai Four Realm Secret. Sosok yang telah mencapai Four Realm Secret merupakan ahli bela diri terbaik di Kekaisaran. Konon setelah tahapan Four Realm Secret masih ada tahapan Legendary Return to Origin dan Martial God. Tapi saat ini aku sedang diincar oleh para ahli tahap Four Realm Secret, tekanan mereka saja sudah luar biasa. Tapi, karena berhubungan dengan kematian orang tuaku, maka aku harus menyelidiki lebih dalam lagi. Setelah memikirkan semua ini, Lu Hao pun akhirnya membulatkan tekadnya, dan ia kemudian bergegas pergi. Adegan pun kemudian berganti, dan hari telah berlalu, saat ini di aula keluarga Lu di kota Tiankui. Luosan, jangan menghina Kak Lu Hao seperti itu. Ucap wanita ini bernama Luo Suer yang saat ini sedikit marah karena ada seseorang yang menghina Lu Hao. Sementara di sisi lain, saat ini Lu Hao tengah bersembunyi, dan saat ia melihat Luo Suer, ia merenung, Luo Suer. Bukankah dia Luo Suer? Aku tak tahu dia masih mengingatku atau tidak. Saat aku masih di cabang utama, hanya aku murid yang belum membangkitkan meridianku. Semua orang mengataiku, dan hanya Luo Suer yang mau bermain bersamaku. Dan saat ini, di saat Lu Hao tengah bersembunyi, ada dua pria yang bersama Luo Suer, salah satunya adalah Lu Shan, berkata, ku dengar ayahnya Lu Hao ditipu oleh Lu Xiongxi.
Dulu, untuk membangkitkan meridian Lu Hao, ayahnya memohon pada Lu Xiongxi untuk mentransfer tetesan roh naga suci. Tapi Lu Xiongxi licik, justru memberi air palsu. Setelah mengetahui kebenarannya, ayah Lu Hao bertarung melawan Lu Xiongxi, dan ayah Lu Hao kalah, sehingga ia harus meninggalkan keluarga cabang utama. Sekarang, Lu Hao juga dikejar-kejar oleh klan cabang, keluarga Lu Hao benar-benar seperti anjing liar. Mendengar ini, Luo Suer menjadi marah, berkata, Lu Shan, diamlah kalian. Setelah tahu kebenaran tentang keluarga Kak Lu Hao, aku akan melenyapkan para penindas itu. Tentunya saat ini, semua pembicaraan di antara Luo Suer dan lainnya juga didengar Lu Hao yang saat ini ia tengah bersembunyi. Lu Hao tampak muram, merenung, sepertinya seorang ahli yang menyakiti ayahku adalah Lu Xiongxi, dan ia ingin memusnahkan keluargaku sepenuhnya. Baiklah, tunggu saja sampai aku menjadi kuat lagi. Aku akan membuat Lu Xiongxi dan keluarganya membayar semua ini. Tekad Lu Hao bulat, memutuskan apa yang akan ia lakukan untuk kedepannya. Adegan pun kemudian berganti, dan 1,5 bulan kemudian, saat ini di pasar ahli bela diri di luar kota Tiankui. Terlihat saat ini Lu Hao tengah berjalan sembari merenung. Kristal monster serigala memang bagus, bahkan teknik transformasi 9 naga mencapai bentuk sempurnanya. Saat semua teknik transformasi 9 naga dikuasai, katanya akan muncul sebuah teknik unik. Kenapa aku belum mendapatkannya? Hah, apakah sekarang waktunya sekte Xuanjian merekrut murid luar lagi? Tanya Lu Hao di tengah pikirnya, dan saat ini ia melihat sekelompok orang memberi informasi. Sekte Xuanjian merupakan sekte kuat di sepanjang wilayah timur dan sekte yang diimpikan semua orang. Kalau aku bisa bergabung ke dalam sekte Xuanjian, aku bisa menjadi lebih kuat. Dan Hua Di juga berada di sekte Xuanjian, jadi aku harus membalas kebaikannya karena menyelamatkanku sebelumnya. Namun saat ini, di saat Lu Hao tengah berpikir, saat ini dari arah belakang tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil Lu Hao. Sadar ini, Lu Hao pun menoleh. Ternyata yang memanggil adalah sekelompok orang ini, bertanya, apa kau bisa bergabung dengan tim kami untuk mendaftar ke sekte Xuanjian? Kami butuh setidaknya 5 orang. Mendengar ini, Lu Hao pun dengan ragu menjawab, tapi aku masih tahap 2 Qi Condensation, bukankah aku akan merepotkan? Dengar ini, si wanita pun merespon tidak apa-apa. Aneh, anggota lain menolakku bergabung karena aku masih tahap 2 Qi Condensation. Kenapa mereka tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan? Pikir Lu Hao sedikit curiga. Adegan pun kemudian berganti. Dan waktu sudah menunjukkan malam hari, dan saat ini semuanya tengah beristirahat, sambil ditemani nyala api yang hangat. Sementara di sisi lain, terlihat kedua pria dari anggota juga tengah berdiskusi membicarakan sesuatu yang MC sendiri juga tidak tahu. Melihat ini, Lu Hao pun merasa aneh, berpikir, mereka terlihat baik dan tulus, tapi mereka tak terlihat ingin mendaftar ke sekte Xuanjian. Benar saja apa yang dipikirkan Lu Hao, karena detik berikutnya, kedua pria ini tiba-tiba menyeringai, dan melancarkan serangan ke arah pria yang sedang tidur. Sontak, Lu Hao pun langsung berteriak memperingatkan pria yang tidur tersebut sesaat ia menyadari niat jahat dari keduanya. Dan untungnya, peringatan Lu Hao ini berhasil didengar oleh pria tersebut yang bernama Guken. Karena untuk selanjutnya, sebelum serangan kedua pria berhasil mengenai target, Guken yang sebelumnya tidur, dengan cepat ia berhasil menghindari serangan. Lu Hao yang melihat ini, ia pun menjadi sedikit terkejut, bergumam, pergerakannya sangat cepat, siapakah pria ini? Anak muda ini pastinya berasal dari keluarga kuno. Meski masih muda dia bisa menguasai teknik langkah bayangan sampai sehebat ini. Tak diragukan lagi. Kau pasti pria buronan yang tergambar pada poster pencarian ini, dan harga buronanmu mencapai 100.000 yuan, benar kan? Mendengar ini, Lu Hao pun akhirnya tersadar, bergumam, jadi bukan aku targetnya. Mereka berdua berada di tahap 4 Qi Condensation, jadi mungkin saja dia sedang sial. Kau yang di sana, ini tak ada hubungannya denganmu, jadi larilah. Ucap Guken kepada Lu Hao, dan ia bersiap bertarung dengan kedua pria yang ada. Namun saat ini, sebelum pertarungan dimulai, tiba-tiba muncul rantai ungu yang terlempar. Dan apesnya, rantai ungu ini terlempar tepat mengenai kaki Guken, dan menyebabkan pergerakannya terhenti. Sial, rantai besi. Langkah bayanganku sudah tidak bisa kugunakan lagi.
Pikir Guken sedikit terkejut. Namun tidak bagi kedua pria, melihat taktik mereka berhasil, keduanya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dan keduanya kemudian langsung bergegas menyerang Guken. Akan tetapi kali ini Lu Hao sendiri tidak tinggal diam, dan ia lalu berdiri di depan Guken dan ia mencoba untuk menahan serangan yang dilancarkan ke Guken. "Oh, jadi kalian awalnya berniat mengajakku bergabung untuk menambah jumlah korban, benar kan?" Tanya Lu Hao saat ini setelah ia berhasil menahan serangan kedua pria. Dan saat ini, sementara menahan serangan, Lu Hao lalu melirik ke arah Guken, bergumam, dia orang yang baik dan layak untuk diselamatkan. Dan untuk selanjutnya, dengan ketetapan hati seperti ini, Lu Hao pun kemudian mengayunkan pedangnya, dan ia terlihat memukul mundur kedua pria. "Hehe, kau berniat mencampuri urusan kami, bocah? Kalau begitu kau juga akan jadi target kami. Baiklah, akan kami mulai dengan melumpuhkanmu, dan kemudian kami akan melenyapkanmu." Hati-hati! Daijoubu desho. "Apa, kau melenyapkan mereka sekaligus? Bagaimana mungkin?" "Hehe, teknik transformasi 9 naga digabungkan dengan meridian warisan, benar-benar kuat," ucap Lu Hao setelah berhasil mengalahkan musuh. Namun saat ini, sesaat pertarungan usai, sepertinya saat ini ada seseorang yang datang. Sadar ini, Lu Hao melirik ke arah datangnya seseorang tersebut. Ternyata orang yang datang adalah wanita sebelumnya yang baru saja kembali dari mencari kayu bakar, dan terlihat saat ini ia tampak gemetar melihat Lu Hao. Lu Hao yang melihat ini, ia pun melangkah ke arah wanita sembari berkata, "Tak apa, musuh sudah lenyap, kami takkan menyakitimu." Setelah sampai di depan wanita, Lu Hao pun berniat menenangkan sang wanita, tapi hal tak terduga terjadi. Terlihat sang wanita tiba-tiba menyeringai, sembari memegang pisau di belakangnya. Sang wanita pun kemudian menyabetkan pisau tersebut ke arah Lu Hao, tapi untungnya sebelum pisau mengenai Lu Hao berhasil menghindarinya. Lu Hao pun spontan menjadi terkejut dengan situasi tak terduga ini, dan ia tidak tahu kenapa sang wanita tiba-tiba menyerang dirinya. "Tak kusangka kau melenyapkan dua rekanku. Sepertinya kau bukan orang biasa." Lu Hao sendiri saat ini tampak merenung, wanita ini ternyata tahap 6 Ki Kondensation. Dia lebih kuat dari dua orang sebelumnya. Hati-hati! Tak kusangka wanita ini menyembunyikan kekuatannya. "Apa aku akan lenyap di sini?" "Bocah, sekarang kau tak bisa kabur." "Tidak, aku tak boleh mati di sini." Tinju naga. Inilah akhir dari pertarungan, dengan hasil akhir kekalahan sang wanita, dan saat ini, sang wanita tampak terkapar tak sadarkan diri, dengan luka cukup parah di sekujur tubuhnya.